Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diarita Pratiwi dengan NIM 2306007. Saya berasal dari kelas MIK 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang aplikasi MLET. Aplikasi ini sangat penting bagi rumah sakit, terutama bagi tenaga kesehatan. Aplikasi ini membantu tenaga kesehatan saat memberikan pelayanan kepada pasien, serta mempermudah para tenaga medis untuk mencari berkas atau data pasien yang telah berobat sebelumnya. Aplikasi ini juga membantu para pasien yang ingin berobat seperti ke rawat jalan dan rawat inap. Aplikasi ini juga sangat berguna saat tenaga kesehatan memberikan pengobatan dan penanganan. Di aplikasi itu sendiri terdapat menu-menu yang saya ketahui, yaitu yang pertama, pendaftaran pasien. Menu ini bertujuan untuk pendaftaran pasien yang ingin berobat ke rumah sakit tersebut. Di menu ini terdapat nomor rekam medis yang sebelumnya pasien telah berobat, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, pekerjaan, alamat, telepon, tanggal, daftar, dan email, dan data pribadi pasien untuk registrasi. Selanjutnya di menu IGD. Jika pasien ingin berobat atau kontrol dengan dokter, maka harus ke IGD. Ini tersebut pencatatan pasien yang akan diberikan ke IGD. IGD menangani pasien dalam kondisi darurat. Selanjutnya yaitu menu rawat jalan. Rawat jalan itu ketika pasien telah berobat atau menerima perawatan tanpa perlu menginap. Hal ini mencakup konsultasi dengan dokter, pemeriksaan kesehatan. Rawat jalan ini memungkinkan pasien pulang di hari yang sama. Selanjutnya yaitu rawat inap. Rawat inap, pasien yang menjalani rawat inap biasanya mengalami kondisi yang memerlukan pemantauan medis. Proses rawat inap mencakup pendaftaran pasien, diagnosis, perawatan medis, hingga pasien dinyatakan sembuh. Seterusnya, buka home, lalu cari menu pengguna, di mana di aplikasi menu pengguna yaitu para pegawai atau admin yang mengisi semua menu dari pasien yang berobat. Seterusnya, buka ke home, lalu cari menu pengguna, di mana di aplikasi ini menu pengguna yaitu para pegawai atau admin yang mengisi semua menu dari pasien yang telah berobat. Jika pegawai belum mempunyai akun, maka pegawai harus membuat akun terlebih dahulu di sini. Seterusnya, buka menu master data. Di sini kita akan membuka menu dokter. Menu dokter di master data biasanya digunakan untuk mengelola informasi terkait dokter dalam sistem manajemen kesehatan atau rumah sakit. Di forum dokter yaitu ada kode dokter, nama dokter, spesialis, alamat, dan nomor SIP. Setelah itu kita akan melanjutkan ke menu petugas. Menu petugas ini mencakup beberapa fitur penting untuk mengelola informasi mengenai petugas atau staf dalam sebuah sistem manajemen. Di kelola petugas ini terdapat kode petugas, nama petugas, jabatan, dan alamat. Seterusnya, poliklinik. Di menu poliklinik ini mencakup berbagai informasi penting berhubungan dengan pengelolaan layanan poliklinik. Menu ini bertujuan untuk
sehingga dapat diakses dengan cepat dan efisien. Poliklinik ini terdapat kode poliklinik, nama poliklinik, registrasi, dan registrasi lama. Seterusnya ada menu bangsal. Di mana ini biasanya merujuk pada daftar atau kumpulan informasi tentang tempat-tempat penyimpanan barang-barang rumah sakit. Di kelola bangsal ini terdapat kode bangsal dan nama bangsal. Selanjutnya ada menu kamar. Menu kamar ini mencakup informasi tentang jenis kamar yang tersedia, fasilitas yang disediakan, dan tarif. Ini juga membantu staf rumah sakit dalam pengelolaan pemesanan kamar, mengatur perawatan pasien. Di menu kamar terdapat kamar, nama bangsal, tarif kamar, status, dan kelas. Dan seterusnya data barang. Data barang ini adalah daftar lengkap barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses pelayanan medis dan administrasi, seperti obat-obatan, alat medis, perlengkapan labor, dan lain-lain. Ini membantu dalam manajemen stok, pemantauan pengguna, dan pengadaan barang yang diperlukan. Di dalam data barang terdapat kode barang, nama barang, satuan letak barang, harga dasar, harga beli, stok minimal, jenis, isi, kapasitas, expired, status, industri, kategori, dan golongan. Seterusnya ke perawatan rawat jalan, yaitu pelayanan rumah sakit yang mencakup informasi seperti jenis layanan yang tersedia, prosedur medis yang ditentukan, biaya layanan, jadwal dokter, serta informasi pasien rawat medis dan detail kontak. Di perawatan rawat jalan, yaitu terdapat kode perawatan, nama perawatan, tarif dokter, tarif perawat, dan total. Selanjutnya, perawatan rawat jalan, yaitu pelayanan yang mencakup informasi seperti jenis layanan yang tersedia, prosedur medis yang dilakukan, biaya layanan, jadwal dokter, serta informasi pasien rawat medis dan detail kontak. Selanjutnya, perawatan rawat inap. Rawat inap ini mencakup informasi mengenai jenis perawatan, prosedur medis yang diperlukan, durasi rawat inap, serta biaya yang terkait. Di dalam jenis perawatan inap ini terdapat kode perawatan,